Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik Reruntuhan Suci part yang ke-8. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita telah mengetahui jika Lutong yang menjadi komandan dalam misi pemusnahan para Wild Beast telah berhasil menjebak Grey Wolf King dan pasukannya dengan bom nuklir. Setelah kejadian itu, para manusia pun terlihat cemas lantaran nasib mereka bergantung dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Seorang reporter yang mengabarkan di tempat kejadian pun berusaha mencari keberadaan mayat dari Grey Wolf King. Di sana, sang reporter berkata jika ia sama sekali tidak bisa melihat keadaan sekitar yang tertutupi oleh kabut tebal. Namun tak diduga Grey Wolf King tiba-tiba muncul dan membunuh sang reporter. Meskipun serangan itu memberikan dampak kepada Grey Wolf King, akan tetapi ia masih terlihat kuat. Di tempat itu, ia bercerita bahwa banyak dari anak buahnya yang terbunuh dan tidak bisa ia tolong. Maka dari itu, ia pun semakin marah kepada para manusia. Di saat yang sama, semua orang di internet malah balik menyalahkan pemerintah yang dianggap telah membuat kerugian bagi umat manusia. Pasalnya, ledakan nuklir tersebut juga banyak menewaskan penduduk di sekitaran lokasi kejadian. Selain itu, para Wild Beast yang awalnya tidak berniat untuk membantai umat manusia, kini juga ingin bergabung dan membuat anak buah Grey Wolf King menjadi semakin banyak. Karenanya, Grey Wolf King pun akan membagikan Wild Fruit miliknya kepada semua monster yang ikut dalam pembantaian itu. Alhasil, Grey Wolf King pun berkata kalau ia akan datang ke kota Suntian dalam waktu 3 hari. Melihat hal itu, Lutong dan juga yang lainnya terlihat terdiam dan mulai ketakutan. Bahkan Mayor Bai pun sampai berkata jika mereka sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bisa melindungi umat manusia. Namun Lutong menyuruhnya untuk tidak pesimis terlebih dahulu. Ia berkata jika menggunakan bom nuklir untuk membunuh Grey Wolf King bukanlah sebuah kegagalan. Terbukti meskipun Grey Wolf King nampak kuat, ia sebenarnya juga terluka akibat ledakan itu. Lutong yakin jika bom nuklir tersebut dapat mengenai tubuh Grey Wolf King dengan tepat, monster itu pasti mati. Tak berselang lama, murid Lutong pun datang dengan membawakan Bolt King yang diambil dari Fairy Land Place. Di sana, Lutong rupanya berniat untuk meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan darah itu. Meskipun darah ini akan mengurangi masa hidup, tapi kita bisa mendekati tahap Sketchel dalam waktu dekat, ucap Lutong. Di saat yang sama, semua orang juga dikejutkan dengan ledakan energi yang sangat besar dari dalam tubuh Lutong. Lutong pun berkata jika di pertarungan setelah ini ia akan membawa bom nuklir itu dan mati bersama dengan Grey Wolf King. White Tiger pun terlihat sangat terkejut melihat ledakan kekuatan tersebut. Namun Mayor Bai nampak masih tidak yakin dengan kemenangan mereka lantaran Grey Wolf King memiliki banyak bantuan. Mendengar hal itu, Lutong pun menyuruh muridnya untuk segera melakukan siaran langsung secara nasional. Di tengah kepanikan semua orang yang ada di kota Suntian, Lutong pun menyampaikan sebuah pesan kepada mereka. Di sana ia pun menyampaikan jika pasukan pertahanan kota sudah menemukan cara untuk mengalahkan Grey Wolf King. Tapi ia membutuhkan bantuan dari semua penduduk. Lutong pun berusaha untuk membangkitkan semangat nasionalisme semua penduduk agar bekerja sama dalam mengalahkan Grey Wolf King. Lutong berkata jika kota Suntian sampai hancur, maka semua daratan akan dikuasai oleh Grey Wolf King
Dan saat itu terjadi, maka umat manusia akan menjadi budak bagi para wild beast. Selama matahari bersinar terang di atas langit, kita tidak akan pernah menjadi budak, ucap Lutong untuk membangkitkan semangat semua orang. Di pertarungan nanti tujuan kita bukan lagi bertahan, tapi kita akan mengambil kepala Grey Wolf King, imbu Lutong. Sontak semua orang pun semakin bersemangat untuk mengalahkan Grey Wolf King. Bahkan Bodygen dan Angel Creature juga akan menurunkan seluruh pasukannya. Malam itu kota Suntian yang awalnya dipenuhi dengan kesedihan menjadi teriakan yang membakar semangat. Di sisi lain, Chu Feng rupanya masih terus berlatih. Chu Feng merasa jika ia sudah sangat dekat dengan tahap Shackle yang ia impikan selama ini. Setelah membantai beberapa wild beast, Chu Feng pun menyadari jika Grey Wolf King masih berada di tahap pertama Shackle. Maka dari itu, jika ia bisa mencapai tahap Shackle segera, ia memiliki kemungkinan untuk bisa mengalahkan Grey Wolf King. Setelah 3 hari berlalu, semua pasukan yang dipimpin oleh Lutong pun telah berkumpul di lembah dekat kota Suntian. Di sana juga terlihat Lina Qi dan juga Rosal Jiang yang telah ditunjuk menjadi pemimpin Angel Creature dan Bodygen. Lutong pun menjelaskan strategi yang akan mereka pakai dalam pertarungan kali ini, dengan menggabungkan kekuatan dari militer dan juga White Tiger bersama kedua mutan yang lain sebagai porosnya. Namun Lutong juga menjelaskan jika formasi itu sangat mudah dihancurkan jika musuh menyerang dari arah belakang. Di saat yang sama, Lin Yaqi merasa jika mereka masih kekurangan banyak pasukan. Lutong pun berkata, jika hanya ada 12 warga sipil yang ikut dalam peperangan ini. Rosal Jiang pun berkata, jika hal itu adalah suatu hal yang wajar, mengingat hanya akan ada sedikit orang yang mau untuk mengorbankan nyawanya demi keselamatan kota. Mereka akan lebih memilih untuk melarikan diri dan mencari tempat persembunyian meskipun nantinya hal itu juga akan sia-sia. Sementara itu, Chu Feng ternyata telah sampai di medan pertempuran lebih dulu dari yang lain. Ia terlihat masih terus berlatih untuk mencapai tahap Shackle. Meski begitu, pikirannya terus tertuju pada medan pertempuran dan tidak bisa konsentrasi pada latihannya. Tak berselang lama, Chu Feng rupanya menyadari kedatangan Grey Wolf King dan para pasukannya. Di sana, Grey Wolf King pun menyuruh semua bawahannya untuk bertarung sekuat tenaga dengan mengingat perlakuan umat manusia kepada mereka. Hasil pertarungan antara umat manusia dan juga para wild beast pun tidak lagi dapat dihindarkan. Lina Qi pun merasa jika pertempuran itu tidak dapat dibandingkan dengan pertarungan perebutan wild fruit. Rosal Jiang pun bertanya kepada Lutong mengenai situasi di medan pertempuran. Rosal Jiang menganggap jika mereka telah kehilangan 20% pasukan, maka kekalahan sudah pasti akan menimpa mereka. Namun Lutong menyuruhnya untuk tidak berpatokan kepada angka, sebab mereka masih memiliki Bolt King dan juga bom nuklir sebagai senjata utama. Meskipun di pihak musuh Grey Wolf King yang merupakan petarung terkuat juga belum menunjukkan kekuatan aslinya. Tak berselang lama, para pasukan dari umat manusia dikejutkan dengan strategi para monster serigala yang tiba-tiba menyerang mereka dari area belakang. Sontak hal itu pun membuat semua pasukan dari umat manusia kewalahan. Di saat yang sama, Lutong juga terlihat sangat terkejut dengan serangan tersebut. Grey Wolf King pun terlihat sangat senang. Ia tidak menyangka jika umat manusia akan menjadi sebodoh ini. Selama kami bisa melewati blokade, aku tak perlu sampai turun tangan. Kami bisa membantai Suntian dengan mudah, ucap Grey Wolf King. Sementara itu, Chu Feng terlihat semakin khawatir dengan keadaan manusia. Konsentrasinya semakin terganggu sehingga ia kembali kehilangan fokus untuk mencapai tahap Shackle. Namun tiba-tiba ia juga dikejutkan dengan kemunculan para pasukan
yang ternyata merupakan warga sipil. Sontak para warga itu pun terus-terusan berteriak dan berkata, jika mereka akan mempertahankan daratan dan tidak mau diperbudak. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan, tapi para warga tersebut tetap berjuang dengan segala cara yang bisa mereka lakukan. Melihat kegigihan manusia ternyata membuat Grey Wolf King menjadi sangat kesal. Wolf King, aku tidak tahu manusia bisa meningkat sebanyak ini. Situasi ini jadi tidak terduga, ucap salah seekor bawahannya. Karena itu Grey Wolf King kemudian menggunakan kekuatan mental untuk memanipulasi pikiran manusia agar menyerang satu sama lain. Melihat hal itu, Lutong dan Diamond menggabungkan kekuatan mereka untuk membatalkan teknik Grey Wolf King. Menyadari situasi yang tidak menentu, Grey Wolf King akhirnya memutuskan untuk turun ke medan pertempuran secara langsung. Karenanya, Lutong pun memerintahkan White Tiger untuk menangani keberadaan Grey Wolf King. Di sisi lain, Chu Feng ternyata juga menyadari pergerakan Grey Wolf King. Tapi lagi-lagi ia masih belum bisa berbuat apa-apa. Di sana Chu Feng rupanya merasa kalau hampir mendekati tahap Shackle. Sementara itu White Tiger rupanya tengah mengumpulkan energi untuk menyerang Grey Wolf King, di mana ternyata teknik ini adalah teknik terkuat yang dikuasai White Tiger. Meskipun begitu, dalam proses pelepasannya White Tiger membutuhkan waktu 1 menit untuk bisa mengumpulkan energi. Karenanya di pertemuan sebelumnya, Lutong meminta kepada semua Mutant King agar melindungi White Tiger saat proses pengumpulan energinya. Rosel Jiang pun nampak terlihat terkejut ketika melihat awan yang bergerak menuju satu arah. Lina Qi menjelaskan jika White Tiger sedang menggunakan teknik kekuatannya. Teknik ini mengumpulkan aliran udara dalam satu titik dan kemudian dilepaskan dalam waktu bersamaan. Dan teknik terkuat White Tiger ini diberi nama White Tiger Wind Day. Di saat yang sama, Chu Feng rupanya juga menyadari jika White Tiger akan menggunakan kekuatannya. Ia merasa jika teknik ini akan mendekati tahap Shackle dan bisa digunakan untuk melukai Grey Wolf King. Melihat teknik mematikan itu rupanya tidak membuat Grey Wolf King tinggal diam. Ia dan para pasukannya pun bergerak untuk White Tiger. Namun semua manusia yang tahu akan rencana itu pun bergerak untuk melindungi White Tiger. Di saat yang sama, Silverwing dan Fire Spirit juga datang untuk melindungi White Tiger. Di sana, Diamond pun menggunakan teknik Falzura Seal Magic Array untuk mengurung Grey Wolf King. Meskipun Diamond tahu jika ia tidak akan bisa mengalahkan Grey Wolf King, namun ia bertekad untuk menahannya selama 30 detik. Alhasil Diamond pun terus berjuang meskipun Grey Wolf King menghajarnya terus-menerus. Setelah kekalahan Diamond, Lutong pun juga ikut turun tangan untuk mencegah Grey Wolf King. Dalam waktu yang kurang dari 15 detik itu, Chu Feng merasa jika serangan White Tiger ini adalah penentu kemenangan. Ketika Grey Wolf King hampir menyerang White Tiger, Fire Spirit dengan segera mendorong Grey Wolf King menjauh dari White Tiger. Ketika energi itu telah terkumpul, White Tiger pun langsung melepaskannya dan berhasil menembus jantung Grey Wolf King. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba semua orang malah terdiam dan tidak ada yang bereaksi gembira atas kemenangan itu. Sebenarnya apa yang terjadi ya guys?
Rupanya saat itu Grey Wolf King berhasil memanipulasi pikiran White Tiger yang membuat dirinya malah menggunakan kekuatan itu untuk membunuh Fire Spirit. Di sana Grey Wolf King pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan White Tiger. Bahkan ia juga menjanjikan akan membangun sebuah patung di tengah kota untuk menghormati jasa White Tiger yang membuat kemenangannya menjadi semakin dekat. Akan aku dirikan patung batu yang menjulang tinggi di alun-alun kota Suntian, agar semua orang menyembahmu. 8 kata diukir pada punggung patung penghancur nomor 1 di Suntian White Tiger. Ucap Grey Wolf King yang berniat mengintimidasi. Sontak White Tiger pun langsung berteriak histeris dan tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Di sisi lain, semua orang juga menyalahkan dirinya dan menuduh White Tiger sebagai penyebab kekalahan manusia. Sementara itu, lantaran tidak ada lagi yang dapat menangani teknik Power Spirit Grey Wolf King, akhirnya para manusia pun kembali membunuh satu sama lain. Melihat apa yang telah terjadi, Lutong pun menjadi sangat frustasi. Karena itu, ia pun memberikan perintah semua orang untuk kembali ke kota Suntian dan mundur dari pertarungan ini. Di saat yang sama, Zhou Feng rupanya memutuskan untuk bergabung ke medan pertempuran meskipun kekuatannya masih belum sempurna. Kembali ke medan pertempuran, terlihat Grey Wolf King saat itu tengah memerintahkan para pasukannya untuk membantai semua manusia yang melarikan diri dan melakukan pembantaian secara brutal. Suara teriakan dan tragis manusia pun terdengar di mana-mana. Lutong pun memerintahkan kepada muridnya untuk segera menyelamatkan White Tiger dan Silverwing terlebih dahulu. Namun ia sangat terkejut ketika mengetahui jika Silverwing tidak ikut dievakuasi. Rupanya saat itu Silverwing telah berusaha menghalangi Grey Wolf King meski dalam keadaan terluka. Dengan wajah yang sudah babak belur, Silverwing pun berkata jika ia tidak akan mundur lagi dari pertarungan. Melihat kegigihan Silverwing nampaknya tidak lagi membuat semua orang semangat melawan. Mereka justru tahu kalau kemusnahan bagi umat manusia akan segera terjadi. Dengan tenaga yang sangat kecil, Grey Wolf King pun berhasil menghajar Silverwing dengan sangat mudah. Ia pun menganggap semua pahlawan mutan itu adalah orang-orang yang bodoh. Sudah tahu akan kalah tapi mereka tetap melawan. Dengan wajah yang sangat menyeramkan, Grey Wolf King pun menyuruh semua orang untuk berlari sebelum ia sampai ke kota Suntian. Namun meskipun sudah terluka parah, Silverwing masih saja bertahan dan mencegah Grey Wolf King untuk sampai di kota Suntian. Di sana Silverwing pun sangat marah lantaran Grey Wolf King mengatakan jika para manusia sangat bodoh karena menyerangnya padahal tahu jika mereka akan kalah. Silverwing berkata jika itu semua adalah jalan yang diambil oleh manusia agar mereka bisa hidup selamanya. Grey Wolf King, aku tak mengizinkanmu untuk tidak mengakui mereka, ucap Silverwing. Mendengar ucapan omong kosong itu, Grey Wolf King pun berniat untuk segera menghabisi Silverwing. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba ada mutan misterius yang datang dan menyelamatkan Silverwing. Kejadian itu ternyata juga mengagetkan semua orang termasuk Raja Kera. Ketika Grey Wolf King bertanya siapakah yang berani mengganggu pertarungannya, Ox King pun berkata jika ia adalah fans fanatik Grey Wolf King di acara siaran langsung. Mendengar nama itu, Grey Wolf King tersenyum sinis. Ia baru ingat jika ada seorang pria yang selalu menceritakan kisah Ox King kepada dirinya. Karena Ox King pernah mengalahkan White Snake King, Grey Wolf King pun menganggap jika Ox King merupakan lawan yang pantas untuk dirinya. Melihat pertarungan yang maha dahsyat itu, ternyata membuat semua orang termasuk para Wild Beast King terdiam. Lantaran baru pertama kali ini ada orang yang berhasil menghempaskan Grey Wolf King. Meskipun Ox King berhasil menghujani Grey Wolf King dengan pukulan,
Rupanya teknik Big Thunderbird itu masih memberikan efek samping kepada dirinya. Karena itu Ox King membutuhkan 3 menit untuk bisa menggunakannya lagi. Walaupun sudah melihat langsung keunggulan Ox King, seluruh warga masih diam membisu. Tidak ada satupun sorakan terdengar, karena berkali-kali harapan mereka telah dijatuhkan, membuat hati semua orang kacau. Namun Lutong melihat jika ini adalah kesempatan mereka untuk mengembalikan keadaan. Karena itu ia pun kembali turun ke medan pertempuran dan berkata pada Ox King jika ia akan membantunya. Ledakan kekuatanmu memang luar biasa, tapi tak bertahan lama. Kita bisa bekerja sama, ucap Lutong. Di sana ia pun membahas rencana dengan Ox King. Akan tetapi Grey Wolf King dengan sangat sombongnya tidak mau menyerang mereka. Setelah menyusun rencana, Lutong pun meminum semua Blood King yang masih tersisa dan mengajak Ox King untuk menyerang. Dengan kombinasi yang sangat sempurna, Lutong dan Ox King pun menghajar Grey Wolf King habis-habisan. Di sisi lain, pangkalan militer pun telah menyiapkan bom nuklir dan tinggal menunggu perintah dari Lutong untuk melepaskannya. Karena itu Lutong pun memerintahkan mereka untuk menembakkan misik itu ke posisinya.